Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K. Halo semuanya, sebelumnya bantu like, share, and subscribe ya. Terima kasih bagi yang sudah. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Setelah kemarin kalah 1 persalinan, sekarang kita masuk ke kalah 2 persalinan fisiologis. Ini sedikit gambaran tentang kalah 2 persalinan ya teman-teman semuanya ya. Kita sama-sama saling ingat ya. Kalah 2 persalinan merupakan fase dalam persalinan yang dimulai ketika dilatasi serviks lengkap atau pembukaan 10 dan berakhir dengan kelahiran janin. Untuk batas waktu pada kala 2 dari berbagai sumber banyak yang berbeda-beda, tapi di sini saya mengambil dari Kemenkes 2013 ya. Pada kala 2 batas waktu untuk primi gravida 120 menit atau 2 jam dan pada multi gravida 60 menit atau 1 jam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persalinan, yaitu power merupakan kontraksi otot-otot rahim dan tenaga mengejar. Passage yaitu merupakan keadaan dari tulang panggul yang akan dilewati janin. Passenger yaitu merupakan keadaan janin yang akan dilahirkan. Psikologik yaitu merupakan kondisi psikis ibu yang melahirkan. Jadi ada 4 faktor ya yang mempengaruhi persalinan. Tanda dan gejala kala 2 persalinan yaitu Doran Teknus Perjol Vulva. Teman-teman juga pasti pada hafal ya, yaitu adanya dorongan untuk meneran, tekanan pada sphincter anus, perineum menonjol, vulva membuka. Lalu ada jumlah pengeluaran air ketuban meningkat dan meningkatnya pengeluaran darah. Itu dan tanda gejalanya ya. Lalu kalau diagnosa pastinya yaitu pembukaan lengkap dan juga tampak bagian kepala janin melalui bukaan introitus vagina. Asuhan kala 2 pemantauan ibu ada beberapa yang harus diperhatikan seperti nadi, frekuensi, memastikan kandung kemih, lalu juga penuhi kebutuhan hidrasi, nutrisi, periksa penurunan kepala. Masih ada lagi ya sesuai di slide ya. Asuhan kala 2 pemantauan janin sebelum dan setelah lahir ya, di sini ada ya, bisa dibaca, nanti bisa di screenshot ya. Lakukan pemeriksaan DJJ setiap selesai meneran atau setiap 5 menit. Amati warna air ketuban dan periksi kondisi kepala, vertex, kaput dan juga molding itu sebelum lahir. Jika setelah lahir, nilai kondisi bayi 0-30 detik pertama dengan menjawab 2 pertanyaan: apa bayi menangis kuat atau tanpa kesulitan, apakah bayi bergerak aktif atau lemah. Oke, itu bisa di screenshot ya teman-teman ya. Lalu deteksi dini penyulit kala 2 ada shock, dehidrasi, infeksi, preeklamsia atau eklamsia, inersia uteri, gawat janin, penurunan kepala terhenti, adanya gejala dan tanda distosia bahu, pewarnaan mekonium pada cairan ketuban dan kehamilan ganda atau kembar. Lalu juga ini ada tanda bahaya pada persalinan yaitu perdarahan, tali pusat atau anggota badan bayi keluar dari jalan lahir, ibu tidak kuat mengejan, ibu kejang, air ketuban keruh dan berbau, ibu gelisah, ibu merasa sakit yang hebat pada perut. Lalu lanjut ke 60 langkah APN ya teman-teman ya. Mungkin ya harus diingat-ingat juga 60 langkah APN. Khawatir nanti ada pertanyaan-pertanyaan perihal setelah melakukan ini sebaiknya bidan melakukan apa, seperti itu. Jadi setidaknya kita harus menghafal kembali urutannya secara anatominya gitu ya teman-temannya. Lanjut ke amniotomi. Amniotomi ini adalah tindakan untuk membuka selaput amnion dengan jalan membuat robekan kecil yang kemudian akan melebar secara spontan akibat gaya berat cairan dan adanya tekanan di dalam rongga amnion. Tindakan ini umumnya dilakukan pada saat pembukaan lengkap ya, agar penyelesaian proses persalinan berlangsung sebagaimana mestinya. Ada beberapa istilah dalam nomenklatur kebidanan yang harus diketahui, ini biasanya ada di partograf ya. Seperti berarti utuh, J jernih, mekonium, D darah ya. Untuk penjelasannya ada di slide ya teman-teman ya. Bisa di screenshot. Indikasi dan kontraindikasi untuk amniotomi juga di sini saya coba tampilkan ya teman-teman ya. Mungkin bisa di screenshot. Lalu episiotomi nih, suatu tindakan inisisi pada perineum yang menyebabkan terpotongnya selaput lendir vagina, cincin selaput darah. Episiotomi dilakukan untuk memperluas jalan lahir sehingga bayi lebih mudah untuk dilahirkan. Selain itu, episiotomi juga dilakukan pada primi gravida atau pada wanita dengan perineum yang kaku dan atas indikasi lainnya. Lalu lazimnya episiotomi dilakukan saat kepala terlihat selama kontraksi sampai diameter 3-4 cm. Dan bila perineum telah menipis serta kepala janin tidak masuk kembali ke dalam vagina.
Oke, kita coba lanjut ke soal ya perihal kala 2. Kita sama-sama bahas ya. Teman-teman semuanya koreksi ya jika ada kesalahan ya teman-teman. Soal nomor 1, seorang pasien berusia 26 tahun melahirkan anak pertama 2 menit yang lalu. Plasenta belum lahir. Terdapat semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir. Kontraksi uterus baik, TFU 2 jari di atas pusat. Asuhan segera yang dilakukan bidan pada pasien setelah kelahiran anak pertama adalah A. Meregangkan tali pusat, B. Menyuntikkan oksitosin, C. Melakukan masase uterus, D. Melakukan manual plasenta, E. Cek kemungkinan adanya janin kedua. Yang mana ya teman-teman kira-kira ya? Jadi fokus kasusnya sudah melahirkan 2 menit yang lalu nih, plasenta belum lahir, terdapat semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir. Dan semburan darah tiba-tiba lalu juga adanya kontraksi itu merupakan salah satu tanda pelepasan plasenta. Maka jika hal itu tiba, ada semburan darah dan kontraksi, lakukanlah peregangan tali pusat terkendali atau PTT. Harusnya setelah bayi lahir itu langsung dicek kemungkinan adanya janin kedua atau tidak. Setelah itu baru melakukan penyuntikan oksitosin ya. Tapi di kasus ini dia lebih menegaskan plasenta belum lahir, terdapat semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir dan kontraksi uterus itu baik. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Seorang pasien berusia 26 tahun melahirkan anak pertama 2 menit yang lalu. Plasenta belum lahir, terdapat semburan darah tiba-tiba dari jalan lahir. Kontraksi uterus baik, TFU 2 jari di atas pusat. Semburan darah yang dialami pasien disebabkan karena A. Inversio uteri, B. Perlukan jalan lahir, C. Lepasnya insersi plasenta, D. Adanya sisa selaput ketuban, E. Robekan pada dinding uterus. Jadi apa nih teman-teman? Tadi terdapat semburan darah tiba-tiba itu merupakan tanda-tanda adanya pelepasan plasenta. Berarti jawabannya C ya, lepasnya insersi plasenta. Lanjut soal nomor 3. Seorang perempuan berumur 25 tahun G1P0A0 hamil 35 minggu datang ke PMB untuk kunjungan ulang ANC. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/90, TFU 32, presentasi kepala penurunan 4/5, DJJ 144 kali per menit. Pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, kita lihat ya fokus kasusnya 25 tahun G1P0A0. Anak pertama nih ya, hamilnya sudah 35 minggu, datang untuk kunjungan ulang. Semuanya dalam batas normal. Nah, pendidikan kesehatan apakah yang harus dilakukan? Karena ini sudah 35 minggu, sudah ingin memasuki trimester 3, berarti apa yang harus disiapkan? Yap, bener. Persiapan persalinan yang A ya teman-teman ya. Kalau untuk B, pemenuhan kebutuhan nutrisi karena udah di akhir kehamilan, mungkin dia lebih cocoknya di awal-awal kehamilan. Mendorong perilaku yang sehat juga sama, mengenali adanya kelainan letak. Tapi di kasus dia presentasinya kepala, semuanya dalam batas aman. Berarti ini tidak ya. Membangun hubungan saling percaya juga bisa juga. Namun yang lebih tepat karena ini dia sudah trimester 3, maka kebutuhan dasar pada ibu hamil trimester 3 yaitu persiapan persalinan. Jadi jawabannya A ya teman-teman. Soal nomor 4. Seorang perempuan umur 21 tahun G1P0A0 hamil 39 minggu datang ke PMB dan keluar perut mulas-mulas dan keluar lendir bercampur darah. Hasil anamnesis terasa mulas dirasakan sejak 5 jam yang lalu dan saat ini semakin sering. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/70, TFU 32, kepala sudah masuk 2/5. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit dengan kekuatan 45 detik, DJJ 130 per menit. Periksa dalam porsio lunak tipis, pembukaan serviks 8, selaput ketuban positif. Presentasi kepala Hodge 3, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Oke, kira-kira apa nih ya teman-temannya dari fokus kasusnya? Pembukaannya udah 8 cm, porsionya tipis lunak, presentasi kepalanya di Hodge 3 ya teman-temannya. Jadi apa nih teman-teman? A, B, C, D, atau E? C ya, untuk mobilisasi. Mobilitas selama proses persalinan dapat memperbaiki pengalaman ibu dalam prognosis persalinan. Mobilisasi dalam bentuk berjalan-jalan di sekitar ruangan atau mengganti posisi atau menggerakkan badan. Mobilisasi selama persalinan dapat bermanfaat antara lain kerja uterus lebih efektif, persalinan lebih singkat, insiden memburuknya kondisi janin lebih rendah. Jadi ini jawabannya anjurkan untuk mobilitas ya atau mobilisasi ya. Lanjut, soal nomor 5. Seorang perempuan umur 28 tahun G2P1A0 hamil 39 minggu datang ke puskesmas dengan keluhan sakit di perut sampai ke pinggang. Hasil anamnesis
Sakit dirasakan sejak 4 jam yang lalu. Keluar lendir bercampur darah hasil pemeriksaan KU baik tekanan darah 110/80, TFU 32, kepala masuk 1/5, DJJ 144 kali per menit, kontraksi 4 kali dalam 10 menit dan kekuatan 40 detik. Periksa dalam, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap, ketuban positif. UUK di depan Hotch 4. Asuhan kemudian apakah yang selanjutnya dapat dilakukan? Ayo, apa nih ya? Pembukaannya sudah lengkap. Lalu pembukaan sudah lengkap tapi ketubannya masih positif. Kepala sudah di depan. Apa nih? Yap, melakukan amniotomi. Gitu ya teman-teman ya. Lakukan amniotomi. Jadi amniotomi itu pemecahan kantong ketuban dilakukan saat persalinan bertujuan untuk merangsang dan mempercepat proses persalinan. Prosedur ini umumnya dilakukan bila kantong ketuban belum juga pecah menjelang persalinan atau persalinan berlangsung lama. Jadi kalau tadi di fokus kasusnya ketubannya masih positif tapi pembukaan sudah lengkap ya. Jadi bisa dilakukan amniotomi ya teman-teman. Ini tadi jawabannya A ya teman-teman ya. Oke teman, alhamdulillah sampai di sini dulu ya materi dan latihan soalnya. Sebenarnya masih banyak banget materi dari Kala 2 ini. Ini hanya sebagian kecil aja tentang materi dan latihan soal dari Kala 2 persalinan. Semangat teman-teman untuk belajarnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan jika ada koreksi boleh ya teman-teman di komen. Terima kasih teman-teman. Mohon bantu like, share, and subscribe ya. Semangat pejuang Garuda. See you di materi berikutnya.